Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Pasca, kembali lagi di podcast Pasca Sarjana IPB. Kali ini kita akan mengulik program studi Pasca Sarjana yang ada di Fakultas Ekologi Manusia, lebih tepatnya di bawah Departemen Gizi Masyarakat, yaitu program studi Ilmu Gizi. Untuk itu telah hadir di sini Sekretaris Program Studi Ilmu Gizi, Dr. Mira Dewi, MSI. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya, sehat? Sehat Bu, Alhamdulillah. Nah kita ini Bu, kebetulan kemarin tuh ada DM yang masuk nih ke kita, minta dikulik dong. DM itu apa? Direct message di IG kami, minta dikulik tentang program studi Ilmu Gizi. Nah, alhamdulillah nih Ibu hari ini bisa hadir di sini. Jadi kita pengen tanya-tanya sedikit nih Bu mengenai program studi Ilmu Gizi Pasca Sarjana IPB. Oke, siap. Kalau untuk program studi Ilmu Gizi sendiri Bu, untuk program magister dan doktornya itu berdirinya mulai tahun berapa ya Bu ya? Ya, jadi kalau di IPB ini baik magister maupun doktornya, gizi itu salah satu yang tertua atau bahkan mungkin yang tertua untuk yang doktor ya. Kalau nggak salah yang S2-nya juga, yang magister juga. Pokoknya tua deh. Jadi memang pionir, bisa dibilang pionir. Nah, itu tahun untuk yang S2 dari tahun 93, untuk yang S3 kebalik ya. S2 itu tahun 93, untuk yang S3 94 atau 95 seperti itu. Berarti jadi udah cukup tua ya. Udah tua. Sudah dewasa. Sudah dewasa, tapi masih tuaan saya. Nah, untuk di program studi Ilmu Gizi sendiri nih Bu, mungkin masih ada sahabat pasca nih yang ini apa saja sih yang dipelajari, terutama gizi kan memang sangat penting ya Bu ya untuk dipelajari karena berhubungan dengan kita sebagai manusia. Nah, mungkin bisa ceritakan. Jadi gizi itu memang urusan semua orang ya. Jadi bicara gizi itu nggak harus sama orang gizi, tapi memang relevan buat semua orang. Dan masalah gizi itu kan multifaktorial. Jadi nggak bisa hanya diselesaikan oleh dokter saja, oleh ahli gizi saja, oleh orang kayak SDM-nya aja nggak bisa, sampai ke pemerintah pun punya peran. Nah, makanya salah satu yang unik dan sangat unggul gitu ya kalau menurut saya dari gizi di IPB, ini kami ada 4 divisi karena kami di bawah Departemen Gizi Masyarakat ya. Dan 4 divisi ini menaungi gizi dari hulu sampai hilir. Jadi ada gizi dasar. Jadi yang terkait dengan gen-gen itu pun ada di situ, dipelajari. Biokimia gizinya ada di situ. Lalu yang kedua ada gizi terapan. Gizi terapan itu jadi clinical yang aspek-aspek klinis gitu ya. Yang langsung praktek gitu ya. Lalu terkait jadi penyakit, kondisi penyakit juga bagaimana gizi gizi itu kan sekarang sudah seperti pengobatan juga ya. Betul, jadi untuk penyakit ini apa yang harus diberikan gitu ya. Betul, itu juga dibahas. Jadi di situ banyak, makanya termasuk saya dokter gitu ya, itu juga ada di situ gitu ya. Jadi kalau yang dasar itu ada ahli biokimianya, lalu ahli yang nutrigenomik istilahnya itu ada, lalu yang gizi klinisnya ada, gizi yang kaitannya dengan kuliner. Jadi bagaimana menghandle makan di orang banyak di suatu institusi, misalnya di pabrik atau di banyak tempat gitu kan semua khas gitu ya. Bagaimana semuanya bisa tercukupi, itu juga ada di IPB. Yang terakhir itu gizi keempat, gizi bagian 4 itu gizi yang terkait dengan kebijakan. Jadi bagaimana skupnya secara regional maupun sampai nasional, bahkan level internasional itu kebijakan gizi itu seperti apa. Dan itu ahlinya ada semua. Jadi dari ahli sosial, dokter, biokimia itu ngumpul semua di ilmu gizi gitu. Jadi komprehensif. Kalau mungkin ya, kalau di tempat lain gizi itu adanya di bawah Fakultas Kesehatan atau Kesmas atau di bawah Fakultas Kedokteran gitu. Jadi aspeknya mungkin tidak terlalu luas ya. Lebih luas yang kami mungkin seperti itu. Jadi kalau di IPB benar-benar dari kepala sampai kaki, dari hulu sampai hilir, gitu. Karena memang masalah gizi nggak bisa hanya sedikit-sedikit, harus rame-rame gitu. Ternyata luas ya. Saya pikir itu ilmu gizi itu hanya mempelajari gizi dari suatu produk makanan itu apa. Tapi ternyata kalau di gizi IPB itu mempelajari sampai ke kebijakannya ya. Betul. Dan tadi dari biokimianya juga ya. Biokimianya juga, iya. Makanya orangnya macam-macam. Artinya bidang background gitu betul. Ya. Sosialnya juga, edukasi kan semua juga terkait gitu. Kalau orang labnya pun ini labnya ya Bu juga ya, ada. Kita labnya lumayan cukup canggih juga gitu.
Oke, berarti apalagi untuk gizi ini sekarang yang lagi kita hadapi itu kan stunting ya, Bu ya. Masalah stunting itu kan sangat mengkhawatirkan ya untuk anak-anak ini. Betul. Jadi dengan salah satunya di ilmu gizi itu mempelajari mengenai apa yang harus diberi gizi apa yang harus diberikan gitu untuk Jadi memperbaiki. Dari keempat aspek itu juga harus keroyokan ya untuk mengatasi stunting. Banyak, walaupun stunting penyebab langsungnya kan karena kurangnya asupan, kurang makan makanya dia stunting gitu. Tapi kenapa bisa kurang asupan? Ternyata di situ ada aspek edukasi. Oh, ibunya kurang paham gitu. Nah, ibunya kurang paham kenapa? Karena budayanya misalnya. Lalu juga kebijakannya, akses untuk masyarakat bisa mendapatkan gizi yang bermutu, yang berkualitas gitu. Itu juga ternyata sangat ditentukan oleh kebijakan setempat dari Pemda setempat gitu. Makanya harus semuanya. Lalu adanya penyakit-penyakit tertentu. Walaupun sekarang kita yang meningkat itu yang non communicable ya atau yang tidak menular, tapi kita masih struggle loh dengan penyakit kayak TBC gitu. Jadi masih menjadi kekhawatiran. Betul. Jadi adanya infeksi gitu ya, penyakit infeksi pada anak-anak, kecacingan itu juga semuanya ada di situ masalahnya dan spesifik untuk masing-masing regional ya. Jadi nggak bisa satu kebijakan untuk mengatasi stunting di satu daerah diterapkan begitu saja di daerah lain. Betul. Nah, ini makanya harus komprehensif gitu. Oke, Sahabat Pasca, menarik sekali nih Sahabat Pasca. Dan juga kalau saya tidak salah nih ya, untuk gizi untuk mempercepat untuk ada orang sakit apa gitu juga berbeda-beda ya Bu ya. Itu pelajari untuk yang sakit. Bukan untuk mempercepat kesembuhan dari suatu penyakit itu berbeda-beda gizinya gitu, dan itu kan harus dipelajari juga ya. Jangan sampai gizi untuk orang yang baru lagi sakit ini tertukar gitu dengan yang ini. Betul. Karena sangat spesifik ya, walaupun ada pedoman umum gizi seimbang ya, sekarang kita gizi seimbang untuk panduan supaya hidup sehat gitu. Tapi untuk kelompok-kelompok tertentu dengan kebutuhan tertentu, dengan penyakit tertentu pastinya spesifik. Makanya kita ada gizi terapan, dan salah satunya itu yang membahas kebutuhan gizi masing-masing individu gitu. Kayak misalnya nih, kalau orang kan banyak nggak mau makan gula karena katanya takut gemuk gitu kan. Nah, tapi tapi untuk misalnya atlet gitu ya, gula glukosa itu sangat penting untuk dia repair ketika dia habis exercise, habis training gitu ya, untuk mempercepat recovery, terus memperbaiki otot-otot yang rusak sampai repair itu ya memang perlunya asupan gula sederhana justru gitu. Jadi kondisi tertentu pada kondisi lain bisa life saving gitu ya. Jadi nggak ada kayak misalnya contoh gula atau karbo itu jelek di semuanya itu enggak. Itu sangat individual. Kebutuhan apalagi yang penyakit kayak ginjal ya, penyakit metabolik lain, liver itu hitung-hitungan gizinya juga ada khusus gitu. Jadi memang menarik banget gitu ya. Betul, apalagi dan kompleks, kadang-kadang sampai pusing penyakit ya betul sekarang ini. Termasuk mungkin yang pasca operasi harus memakan makanan yang apa gitu kan supaya mempercepat penyembuhannya seperti itu ya Bu ya. Oke, nah Sahabat Pasca. Nah, ini untuk Sahabat Pasca nih Bu yang tertarik kalau untuk masuk ke ilmu gizi pasca sarjana IPB, background pendidikannya itu apakah harus S1-nya harus gizi juga atau misalkan masih nyambung tadi ada biokimia, berarti dari biokimia bisa ini penting banget ya. Ini karena untuk mekanisme seleksi kami yang inline saja. Karena kalau dari evaluasi sebelum-sebelumnya, kalau background S1-nya atau S2 untuk yang S3 itu jauh dari gizi, itu akan sangat kesulitan gitu ya, kesulitan dalam mengikuti programnya gitu. Jadi kayak misalnya kami kan ada pendekatan biokimianya, ada yang wajib kan ya. Kalau misalnya nggak pernah dapat ilmu pelajaran biokimia gitu kan, berat banget gitu. Jadi sekarang emang untuk di level prodinya sendiri kayaknya kami membatasi untuk yang backgroundnya inline sebenarnya nggak harus gizi juga, gitu tapi misalnya dia dari latar belakang pekerjaannya juga bisa. Jadi misalnya dia dokter, tapi dia dosen di gizi misalnya, di prodi gizi, itu bisa jadi pertimbangan juga. Selain itu pastinya ada syarat lain ya, kayak dari IPK juga kami lihat akreditasi perguruan tingginya seperti apa kayak gitu-gitu. Tapi yang nomor satu itu linearitas. Nah untuk ini biasanya kan ada calon mahasiswa
mau apply lanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, cari beasiswa. Nah, beasiswa itu biasanya mensyaratkan akreditasi program studinya apa nih. Nah, untuk PS ilmu gizi sendiri S2 dan S3-nya akreditasinya apa nih? Alhamdulillah 2022 kemarin dua-duanya sudah terakreditasi unggul dari Lampetekes. Alhamdulillah. Jangan khawatir sahabat pasca, untuk akreditasi PSGIZ baik S2 maupun S3 sudah terakreditasi unggul. Seperti itu ya Bu ya. Oke. Nah, untuk tadi untuk lapangan pekerjaannya nih Bu. Untuk lulusan PSGIZ sendiri diharapkan akan memiliki kompetensi apa, dan juga kemungkinan lapangan pekerjaannya nih di mana aja gitu. Iya, jadi kalau untuk lapangan pekerjaannya untuk yang S2 agak berbeda dengan yang S3 ya. Kalau yang S2 itu cukup luas. Jadi ada yang jadi dosen, staf pengajar, lalu peneliti di industri, di pemerintahan gitu ya. Jadi alumni kami itu cukup luas ya, dari segi geografisnya juga tersebar seluruh Indonesia gitu. Jadi kadang tuh saya kemana taunya dekannya alumni gitu kan. Atau jadi sudah tersebar ya di ya, Indonesia. di industri juga cukup banyak, di pemerintahan juga cukup banyak jadi pejabat gitu. Tapi nggak berarti kompetensinya ini ya supaya bisa jadi pejabat gitu, enggak. Jadi cukup luas kalau yang S2. Tapi memang sebagian besar masih staf pengajar karena ketika apply pun mereka sudah sudah terdaftar sebagai staf pengajar. Nah, kalau yang S3 ini bisa dibilang hampir semuanya itu dosen. Gitu. Jadi ketika mereka apply itu memang sudah sebagai dosen, tapi tidak hanya dosen sih, sebetulnya peneliti gitu ya, peneliti di badan-badan atau institusi penelitian itu juga ada. Dan itu kalau bidangnya, karena kami sebenarnya ada peminatan ya, peminatan, jadi baik S2 maupun S3 itu mahasiswa bisa milih mereka mau yang lebih ke arah dasar klinis atau ada berapa bidang peminatan? Dua. Ada dua, jadi bisa pilih yang ke arahnya dasar atau klinis ya, jadi yang berbau-bau gen atau klinik ya, settingnya di rumah sakit pada penyakit-penyakit tertentu, atau bisa juga yang ke arah masyarakat sosial kebijakan seperti itu. Jadi analisisnya lebih makro ya, lebih yaitu aspeknya sosial kebijakan. Nah, itu banyak tuh pejabat Pemda ataupun di pemerintahan itu yang yang tadi ambil topiknya dari situ gitu. Kalau nanti mata kuliahnya memang ada mata kuliah wajib semuanya, tapi ada beberapa mata kuliah yang tadi paket. Jadi mau ambil paket mana, paket A atau paket B gitu. Paket A yang ke arah dasar klinis, yang B yang ke arah sosial masyarakat maupun kebijakan seperti itu. Nah, nanti kalau untuk yang S3 sangat tergantung penelitiannya ya, penelitiannya bidang apa. Seperti itu. Berarti untuk lapangan pekerjaan bisa juga kan sekarang ahli gizi itu tidak di rumah sakit juga diperlukan ya Bu ya. Betul. Untuk sekarang banyak saya yang tadi berwirausaha. lupa nyebutin rumah sakit juga salah satu yang paling banyak. Alumni kami ada di situ juga. Iya. Dan juga banyak sekarang yang berwirausaha untuk, salah satunya nih Bu, kebetulan saya juga pernah nyoba untuk membuat catering sehat istilahnya gitu ya. Jadi untuk yang punya penyakit kolesterol atau diabetes yang membutuhkan menu sehat, nah itu juga kan sangat berguna ya Bu ya, ilmu gizi. Betul, menarik. Mahasiswa sekarang yang sekarang sedang berjalan, ada beberapa yang tadi entrepreneur, jadi mereka punya channel gitu ya, walaupun kami ya jangan sampai kontennya nih nggak bener gitu kan ya. Nah, terus punya usaha catering juga ada. Betul, banyak, tadi saya lupa juga tuh. Abisnya banyak sih. Tadi di rumah sakit sama yang dari lulusan ilmu dan gizi. Itu sama ini satu lagi yang ke arah atlet. Gizi untuk atlet ataupun untuk kebugaran di fitness center. Itu juga ada. Jadi gizi itu tidak hanya untuk penyakit ya, tapi juga untuk meningkatkan kebugaran, kecantikan gitu ya. Jadi quality of life gitu. Jadi udah sehat ditambah lagi gitu. Jadi kalau seperti motonya gizi, kalau keliru saya lebih benar kan, better nutrition for better living. Life atau living ya. Jadi memang gizi ini memang sangat berguna bagi kehidupan kita, terutama kita kan nggak bisa lepas dari namanya makanan ya Bu ya, pangan. Betul, tiap hari. Betul. You are what you eat itu benar. Iya, betul. Bahkan mempengaruhi karakter loh. Gitu Bu? Iya, mempengaruhi mood juga gitu. Oke. Jadi kalau katanya
makan coklat bikin mood enak itu benar Bu ya? Benar, benar ada ilmunya. Jadi persarafan kita gitu ya. Bagaimana orang tuh menikmati suatu pengalaman makan untuk seseorang itu beda-beda. Jadi ada yang cuma sekedar saya lapar saya makan udah. Ada yang buat dia itu suatu pleasure banget gitu kan. Atau bahkan bisa ketika kita makan sesuatu terus kita ingat. Jadi di otak itu terasosiasi dengan suatu peristiwa atau seseorang. Lalu kita jadi terkenang, jadi moodnya jadi berubah. Jadi itu ada ilmunya juga yang mempelajari. Kan sekarang kan ada hipnoterapi ya untuk weight loss gitu kan. Dan ada juga penelitian yang melihat otak gitu ya. Jadi ada suatu biomarker di otak. Jadi orang yang obes, yang gemuk banget sama orang yang tidak obes itu dilihat biomarker itu dipindai di otak. Ternyata otaknya juga udah beda gitu. Jadi otak orang-orang yang obes itu memang dia dorongan untuk makannya. Jadi terkait dengan saraf kognitif itu semuanya ada di situ gitu. Makanya makan itu sesuatu gizi makanan itu kompleks. Ya, tadi yang Ibu bilang you are what you eat ya Bu ya. Jadi memang kita harus memperhatikan juga asupan yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya, bukannya nggak boleh ini nggak boleh itu ya Bu ya. Tapi kan memang tubuh kita berbeda-beda. Jadi harus disesuaikan ya Bu ya seperti itu. Betul. Makanya pengetahuan tentang gizi itu penting banget ya. Harusnya sih dari TK bahkan ya itu sudah anak-anak tuh sudah diajarkan untuk bagaimana memilih makanan yang sehat gitu. Karena masalah-masalah gizi itu mundur-mundur, misalnya stunting. Kenapa stunting? Karena ibunya makanannya nggak benar saat hamil. Tapi status gizi ibu sebelum hamil itu juga sangat penting. Jadi kebiasaan makan pada para remaja putri itu juga bekal buat dia. Nah remaja putri ini makannya dari mana? Ya tergantung dari keluarganya gitu kan. Keluarganya makan apa dan seterusnya. Apa ya, Bu, ya? Tergantung lagi. Jadi mundur-mundur memang semuanya berkaitan gitu lah. Jadi untuk menghadapi masalah stunting dan terutama penyakit-penyakit yang sekarang ya Bu yang lagi marak ini memang diperlukan ilmu mengenai gizi. Dan di ilmu gizi juga lulusan ilmu gizi juga yang bekerja di bidang pemerintahan mungkin bisa menjadi bisa mensosialisasikan ilmu yang dia dapat di ilmu gizi IPB supaya semuanya bisa hidup sehat. Karena seperti yang tadi Ibu bilang, tidak hanya kalau kita hanya mempelajari tentang aspek dasarnya saja tapi tidak ada yang mensosialisasikannya atau membuat kebijakan, itu juga kan percuma ya Bu ya. Betul. Jadi di ilmu gizi IPB ini sangat lengkap dari hulu ke hilir. Sebagai info nih, pembunuh nomor 1 di Indonesia bahkan di dunia itu kan masih penyakit tidak menular ya. Seputar stroke dan teman-teman yang stroke serangan jantung. Dan itu penyakit-penyakit itu yang PTM atau penyakit tidak menular itu sangat dipengaruhi oleh gaya hidup. Gaya hidup itu salah satu yang sangat penting adalah gizi gitu. Ya, selain aktivitas fisik ya. Olahraga juga, mengurangi stres, banyak sih ngerokok kayak gitu-gitu. Tapi gizi itu salah satu yang sangat signifikan. Gitu. Baik sahabat Pasca, sudah lengkap sekali ya tadi apa saja yang dipelajari di ilmu gizi, kemudian keunggulan dari ilmu gizi yang ada di Pasca Sarjana IPB, yaitu tadi ilmu gizi Pasca Sarjana IPB mempelajari hal dari hulu sampai ke hilir. Jadi dari hal dasarnya mengenai gennya sampai ke kebijakannya seperti itu. Dan juga lulusannya jangan khawatir, untuk ilmu gizi ini tersebar di mana-mana ya Bu ya. Di pemerintahan ada, di yang sekarang lagi marak juga ya Bu, wirausaha untuk membuat catering makanan sehat atau catering untuk balita ya Bu ya, sekarang juga sedang ini kan karena dari kecil kan harusnya memang kita mendapatkan asupan yang baik itu. Satu lagi keunggulan di gizi IPB itu dosen-dosennya itu keren-keren semua. Jadi orang-orang penting yang menentukan arah kebijakan nasional untuk gizi di Indonesia itu banyak di sini. Dari IPB. Betul. Ada yang seleb malah. Siapa Bu? Ada deh. Browsing aja. Tapi bukan saya. Nah, untuk tadi kita sudah mendapatkan informasi nih mengenai lulusan PS Gizi, lapangan kerjanya, kompetensi yang akan didapat. Nah, untuk PS Ilmu Gizi sendiri nih Bu, kita Pasca sendiri kan membuka pendaftaran itu 1 tahun 2 kali. Dan juga kita ada jalur reguler dan juga ada by riset. Nah, untuk PS Ilmu Gizi sendiri membuka pendaftarannya dalam 1 tahun berapa kali Bu?
Ya, kami kapasitas kalau untuk S2 itu 50 kalau nggak salah ya. Nah, itu dibukanya 2 kali. Oke, Jadi tiap semester berarti di buka. ganjil dan di genap buka ya. Tapi kalau misalnya ganjil sudah penuh kuotanya misalnya ya, tapi kalau S2 sih biasanya enggak, cuman yang S3 ya. Jadi kalau udah penuh kuotanya ya kita nggak buka lagi. Oh untuk gitu. yang berikut. Oke. Tapi untuk ininya defaultnya sih 2 buka ya, di ganjil 2. ataupun genap. Oke. S3 juga Bu? Kalau S3 S3 masih setahun sekali. Oh, untuk S3 masih. Untuk jalurnya Bu, apa buka, kan kita ada by riset itu yang untuk peneliti-peneliti dari BRIN misalkan, itu kita buka tuh. Kalau untuk GIZ sendiri sudah membuka atau masih di ini jalur reguler? bulan ini deng, akhir bulan ini kita mau lokakarya, kita mau membicarakan itu. Kalau sampai saat ini belum ada jalur by riset. Oke, jadi untuk pasca ilmu gizi ini masih membuka di jalur reguler ya Bu ya? Tapi soon. Oke, buka yang karena beasiswa dari BRIN itu banyak sekali Bu untuk peneliti-peneliti. Jadi mungkin dari teman-teman sahabat pasca ini yang tidak bisa di by course, jadi harus tetap bekerja, itu kan bisa Bu difasilitasi di jalur by riset. Kita doakan saja sahabat pasca nih, bentar lagi. Betul. Tapi kan memang persyaratannya agak lebih tinggi. Ya ada lebih tinggi. Berbeda dengan terutama publikasi. Dan walaupun judulnya by riset, tapi tetap ada waktu dia harus datang ke kampus juga. Kita memang harus 1 semester minimal harus ada di kampus supaya dapat atmosfer akademiknya Bu. Nah, itu kan kuliah itu kan yang dicari itunya juga. Bisa menambah motivasi. Nah, sahabat pasca, untuk pembukaan tadi untuk program magister di ilmu gizi itu masih buka di 2 ya Bu ya, 2 tahap, di ganjil dan genap. Nah, kebetulan kita lagi buka nih Bu semester genap ini pasca sampai akhir bulan ini. S2 buka. Oke, ayo teman-teman, cepetan daftar, jangan sampai ketinggalan. Tapi kalaupun nanti ternyata belum bisa masuk di genap, jangan khawatir, di ganjil PS ilmu gizi tetap buka ya Bu ya. Buka. Oke. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Bu, mungkin ada yang ingin disampaikan nih ke sahabat-sahabat pasca nih yang meskipun tadi sudah menjelaskan Ibu panjang lebar mengenai ilmu gizi, bisa promosi nih Bu ke sahabat pasca. Ayo, kenapa harus masuk ke PS Gizi Pasca Sarjana IPB? Jadi satu-satunya gizi ya yang dari mulai S1, S2, S3 dan profesi itu dalam satu departemen gizi masyarakat itu di IPB. Jadi memang kami komitmennya terhadap gizi itu komprehensif banget gitu ya. Lalu tadi staff-staffnya juga udah tidak diragukan lagi, dan kami punya jejaring alumni yang sangat kuat juga ya. Jadi fakta menunjukkan bahwa kalau misalnya udah sekolah di IPB, di gizi, di pasca S2 maupun S3 IPB, begitu lulus tuh sepertinya nggak akan dilupakan karena ikatan dengan alma mater itu sangat kuat gitu. Jadi kita banyak banget bikin kegiatan bareng gitu ya. Dan pokoknya kalau misalnya masuk ke gizi IPB itu temennya bakal se-Indonesia. Kemana, ke Poltekkes, ke universitas mana yang ada prodi gizinya, itu biasanya ada orang IPB di situ. Jadi jejaringnya bakal tambah luas. Oke, jadi untuk himpunan alumni itu kuat sekali ya Bu ya, kuat. Dengan dan apa ya dengan kesetiaan ya, loyalitas sama alma mater gitu. Oke, demikian sahabat pasca ngobrol-ngobrol kita kali ini tentang ilmu gizi yang ada di Pasca Sarjana IPB. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi sahabat pasca. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih banyak Bu Mira atas waktunya nih, sudah memenuhi undangan kami untuk ngobrol-ngobrol tentang program studi ilmu gizi. Nah, apabila sahabat pasca mungkin ada yang masih kurang jelas atau mau ditanyakan Ibu, bisa langsung datang ke sekretariat program studi ilmu gizi 3, yang ada di lantai 3 gizi masyarakat. Di Fakultas Ekologi Manusia, Departemen Gizi Masyarakat lantai 3. Atau juga mungkin yang masih di luar kota belum bisa ke sini, bisa menghubungi via email ya Bu ya. Via email bisa, di website-nya juga ada, di website FEMA maupun dari Pasca ya. Lalu nanti diarahkan ke sana, atau kalau mau email langsung ada di paskasarjanagizi@apps.ipb.ac.id. Nah, demikian sahabat pasca. Apabila ada pertanyaan mengenai pendaftaran, Pasca Sarjana kan sedang membuka pendaftaran Ibu yang untuk semester genap. Nah, apabila ada yang mau ditanyakan, ada kurang jelas nih, udah lihat website ada yang mau ditanyakan langsung ke panitia, silahkan datang ke gedung Pasca Sarjana di lantai 3 atau bisa mengirim email juga ke pmbpasca@apps.ipb.ac.id. Untuk laman pendaftarnya sendiri kita ada di admisi.ipb.ac.id. Nah,
Sebelum menutup podcast ini saya mau ngasih pantun dulu nih Bu. Saya paling nggak bisa bikin pantun. Baik. Pagi-pagi ikutan aksi apa ya? Aksi kerja bakti. Ayo teman-teman sahabat pasca belajar di ilmu gizi. Ilmu gizi mana? IPB University tentunya. Sampai jumpa di podcast Pasca Sarjana IPB selanjutnya. Sekolah Pasca Sarjana ramah dan berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.